Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang saat azariyah. Saat azariyah merupakan suatu cara dalam upaya penggayaan hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul atau genap setahun ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut. Nah, hibah sendiri merupakan upaya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya ikatan apapun. Dalam syariat, ini merupakan suatu perbuatan yang baik karena mengandung suatu unsur kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat, maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa zakat itu hukumnya wajib, sedangkan hibah hukumnya sunnah. Tujuan dari syarak yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat. Maka, kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah ditentukan oleh syarak tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan umat Islam dilarang untuk mengerjakannya. Nah, berikut ada sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang. Dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan terbawa kepada yang terlarang. Yang kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang. Dan yang ketiga, sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang. Lalu kita akan membahas tentang pengertian zariyah. Abu Zahro dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Sedang Ibnu Taimiyah memaknai zariyah sebagai perbuatan yang zahirnya boleh, tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka sardu zariyah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara kerusakan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa zariyah adalah wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang baik, yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram. Dan jalan yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib juga halal. Maksud saya hukumnya wajib. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian zariyah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama usul lainnya. Di antara ulama yang menolak itu adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa zariyah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang dasar hukum saddu zariyah. Pada dasarnya, tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti, baik menurut nas maupun ijma ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan saddu zariyah. Akan tetapi, ada beberapa nas yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya, yaitu terdiri dari yang pertama Al-Quran. Al-Quran sendiri dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 104 dan surat Al-An'am ayat 108 dan surat An-Nur ayat 31. Dalam penjelasan ayat di atas diterangkan bahwa sebenarnya menghentakkan kaki bagi perempuan boleh saja,
Akan tetapi, karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi di kaki mereka diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu terlarang. Yang kedua yaitu as-sunnah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir atau munafik setelah mengucapkan kalimat tauhid meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Khodiyat menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Dengan karena begitulah banyak jenisnya perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur. Sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan. Yang ketiga ada kaidah fikih. Berdasarkan beberapa kaidah yang saya baca, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukallaf dan dilarang oleh syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut, seperti halwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan. Lalu kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan Sadu Azariyah. Sadu Azariyah sendiri ditempatkan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya. Mengandung arti bahwa karena wasilah sebagai perbuatan pendahuluan, maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa wasilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokoknya. Dari pengertian tersebut kita bisa melihat dasar-dasar Sadu Azariyah dari sunnah adalah: 1. Nabi melarang membunuh orang munafik karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi yang dituduh membunuh sahabatnya. 2. Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba atau untuk ikhtiyat. Yang ketiga, Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh. Yang keempat yaitu Nabi melarang menggunakan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu ketentuan Sadu Azariyah. Untuk menetapkan hukum jalan atau sarana yang mengharamkan kepada tujuan perlu diperhatikan, yaitu nomor 1, tujuan sendiri. Jika tujuannya dilarang, maka jalan juga dilarang, dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Yang kedua, niat atau motif. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukumnya sarana halal. Dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram. Yang ketiga yaitu akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilahnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu 1. Sisi yang mendorong untuk berbuat, dan 2. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan atau akibat. Dari perbuatan itu, menurut natijahnya perbuatan itu ada dua bentuk. Yang pertama, natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Yang kedua, natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang. Lalu kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengelompokan Sadu Zariyah.
Yang pertama, dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga, yaitu sesuatu yang dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Yang kedua, sesuatu yang jika tidak dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan jika tidak terlarang. Lalu dua, dari segi akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Ibnu Qayyim membagi zaria menjadi 4. Yang pertama, zaria yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan. Yang kedua, zaria yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah atau boleh, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhalil atau tidak sengaja seperti mencaci sesembahan agama lain. Yang ketiga, zaria yang semua ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia di dalam masa iddah. Yang keempat, zariah yang semula ditentukan mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan, tetapi kerusakan lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang. Lalu dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishaq Al-Syatibi membagi zariah menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu zariah yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya, menggali lubang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap. Yang kedua, zariah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya, menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Lalu yang ketiga adalah perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan. Yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya, semacam jual beli yang dilakukan oleh contohnya yaitu semacam jual beli yang dilakukan untuk mengelak dari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada salah dalam perkataan saya atau penjelasan materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.